GKJ Kutoharjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoharjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber Damai Sejahtera dengan nyanyian syukur. Sebagai pribadi dan bersama dengan keluarga, kami datang kepada Tuhan dengan sukacita dan syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. Pujian PKJ 288 bait 1, inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita hari ini kita tahbiskan dengan mengingat bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021 dengan tema Keluarga Tuhan. Pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus sedunia bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi. Kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita, sudahkah sebagai sebuah keluarga, anak-anak Tuhan, kita senantiasa hidup dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun orang-orang lain? Marilah kita merenungkannya dan datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita memohon pengampunan Tuhan, jikalau selama ini kita masih sibuk dengan pemenuhan kepentingan sendiri, mengutamakan perasaan kita sendiri, dan untuk semua itu, bahkan kita tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat, dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami merindukan sabda-Mu. Urapilah kami agar kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Kami memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari surat Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22 berbunyi demikian. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Bever dan Hamson dalam teori System Model of Family Functioning, ada 5 ciri atau fungsi sebuah keluarga. Yang pertama, optimal family, di mana setiap orang mendapatkan tempat yang sama, setara, sehingga dapat menjalankan tugas atau fungsi masing-masing dengan baik. Yang kedua, adequate family, di mana ada kontrol yang cukup kuat dari satu atau beberapa orang, atau juga antar anggota keluarga, namun masing-masing dapat berfungsi dengan cukup baik. Jadi setiap orang mempunyai fungsi masing-masing.
Yang ketiga, main atau ring family, di mana sudah mulai ada disfungsi dari peran-peran di tengah keluarga. Meski seolah-olah, seakan-akan masih tidak menimbulkan masalah karena masing-masing pihak tidak mempermasalahkannya. Yang keempat, Bordylevin family, di mana disfungsi peran-peran di tengah keluarga telah disadari, antara lain dengan munculnya masalah demi masalah karena ketidakberfungsian peran-peran tersebut. Jadi orang-orang yang diberi tugas tidak berperan dengan baik. Yang kelima, severely disfungsi family, di mana ketidakberfungsian peran-peran di tengah keluarga telah merusak relasi dan juga komunikasi, bahkan mengakibatkan retaknya relasi. Keluarga tidak lagi mengalami harmonis di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kelima tahapan di atas ternyata keretakan atau potensi perpecahan dalam sebuah keluarga itu berawal dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, tetapi tidak diselesaikan dengan baik. Saat perbedaan muncul, baik karena beberapa orang atau karena terjadinya antar usia, beda generasi, minat, keinginan, beda pendapat dan sebagainya, setiap orang perlu belajar mengolah perbedaan itu dengan baik agar keutuhan dalam hidup rumah tangga itu tetap terjaga. Ini bukan hanya tugas pasutri atau orang tua, atau tugas anak-anak saja. Tetapi siapapun yang ada dalam kehidupan keluarga itu punya tugas yang sama untuk menjaga keutuhan dalam hidup keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan hari ini kita akan merenungkan tentang Allah yang merangkul dua pihak yang berjauhan, yang berbeda. Tuhan menjadi perekat, jadi yang mempersatukan itu adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita, Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus tentang identitas mereka sebagai orang-orang bukan Yahudi yang semula hidup tanpa pengharapan, bahkan tanpa Allah. Oleh orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi ini dianggap sebagai orang-orang yang jauh dari Tuhan dan jauh pula dari keselamatan. Namun setelah mereka mengenal Kristus, mereka dipersatukan, mereka didekatkan. Mereka yang dipandang jauh oleh orang, dipandang dekat oleh Tuhan. Kedua belah pihak yang telah disatukan di dalam Kristus itu menjadi sebuah keluarga. Tidak ada lagi orang asing atau tidak ada lagi pendatang di antara mereka, sebab kini masing-masing adalah anggota keluarga Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita diingatkan tentang beberapa hal. Yang pertama, kesatuan keluarga Allah itu terjadi melalui dan di dalam Kristus. Melalui pengorbanan Kristus di salib, Allah merengkuh dan memanggil mereka yang tersisih menjadi satu dengan mereka yang sudah mengenal Allah. Tidak ada lagi non-Yahudi atau Yahudi. Tidak ada lagi jauh, tidak ada lagi dekat, tetapi semuanya menyatu. Dan ini bukan karena usaha manusia, tetapi karena cinta Tuhan. Mereka disatukan dalam dan melalui Kristus. Yang kedua, umat yang telah diperdamaikan itu disebut manusia baru. Baru dalam hal ini dikaitkan dengan penghayatan umat akan siapa atau apa yang diimaninya.
Mereka yang non-Yahudi, mereka yang Yahudi bersatu menjadi manusia baru karena mereka sama-sama beriman, percaya bahwa Kristuslah yang menyelamatkan. Mereka dipanggil untuk menjadi satu. Jadi, semua yang ada di dalam Kristus adalah manusia baru. Yang ketiga, umat dibangun dengan Kristus sebagai batu penjuru. Batu penjuru adalah sebuah batu besar dan kokoh yang ditempatkan pada sudut utama sebuah bangunan. Letak batu itu menjadi acuan bagi atau pengukur bagi bagian-bagian lain dari bangunan itu. Batu penjuru juga menghubungkan bagian ujung tembok yang satu dengan ujung tembok yang lain. Itulah sebabnya pada ayat 20 dikatakan bahwa Yesuslah batu penjuru bagi bangunan anggota keluarga Allah. Melalui dialah puncak karya keselamatan bagi dunia ini terjadi. Sekali lagi Yesus menghubungkan mereka yang dulu dianggap jauh atau mereka yang dekat menjadi satu dalam Kristus. Saudara-saudara, ketiga poin ini menunjukkan inisiatif Allah untuk menyatukan umatnya. Perbedaan kamu Yahudi, saya bukan Yahudi, yang semula menjadi tembok pemisah telah diruntuhkan. Mereka menyatu dalam kasih Kristus. Demikian juga saudara dan saya dalam sebuah persekutuan. Tidak ada lagi kamu, tidak ada lagi aku. Yang ada adalah kita. Yang ada adalah kami. Kita disatukan karena sama-sama mengimani dan percaya pada karya Kristus. Inilah yang menjadi modal, inilah yang menjadi dasar dalam kita menjalani dan melakukan kehidupan persekutuan. Jadi, kita berjuang dan diharapkan dapat menjaga persekutuan ini. Yang kita lihat bukan teman kita, bukan saudara kita, tetapi Tuhan yang menyatukan kita. Kalau mau ditanya apakah ada persekutuan yang tanpa persoalan? Tidak ada. Jujur saja dalam kehidupan keluarga kita, napa wonten keluarga sing boten nate gadah persoalan? Apa yang akan terjadi jika ketika kita mendapatkan persoalan lalu bubar? Lalu bikin keluarga lagi. Apakah tidak ada persoalan? Belum tentu. Lalu ada persoalan, bubar lagi. Repot urusannya. Karena itu mudah-mudahan firman ini menjadi dasar bagi kita mengawali membuka bulan keluarga. Mungkin saat ini ada banyak persoalan, ada banyak gejolak yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, mungkin dulu kita membentuk rumah tangga mergo weting tresno jalaran raono sing liya. Tetapi di balik itu, sekuat apapun hasrat kita untuk menyatu tidak mungkin terjadi jika Tuhan tidak mengizinkannya. Maka mari cinta Tuhan itu menjadi dasar dalam hidup rumah tangga kita. Demikian juga kita sebagai bagian dari GKJ Kutoarjo yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahunnya. Kami menyadari sebagai majelis, saya sebagai pendeta, ada banyak kekurangan yang terjadi. Tetapi mari kita mengingat bahwa kita telah disatukan karena Kristus. Semoga ini juga menyemangati kita untuk kembali menyelesaikan persoalan yang kecil-kecil di antara kita ini, sehingga kita tetap merasakan kebahagiaan dalam sebuah persekutuan. Di tengah keluarga, gereja, GKJ Kutoarjo, bahkan rumah besar kita, Indonesia. Sesuai tema kita hari ini, kita ini keluarga Allah. Kita semua telah diterima oleh Allah. Dengan setiap keunikan kita, keberadaan kita, maka tugas kita adalah menerima yang lain menjadi bagian dari kehidupan kita. Selamat menjadi keluarga Allah. Dan momen penting yang diberikan Tuhan untuk memelihara keluarga Allah, untuk memelihara iman adalah perjamuan kudus. Ketika kita yang berdosa, ketika kita yang lemah dilayakkan oleh cinta Tuhan yang telah rela mati di kayu salib, yang kita peringati setiap kita merayakan Bujono Suci.
Selamat menyambut anugerah Tuhan untuk menjadi modal dalam hidup rumah tangga, keluarga Allah. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu melalui sabda yang telah kami dengar, yang mengingatkan dan menegur kami untuk menjaga kehidupan keluarga kami, baik di tengah keluarga kami, gereja, bahkan bangsa ini. Kami mohon berkat agar kami boleh menjadi pribadi yang mampu menerima kekurangan, kelemahan dari mereka yang ada di sekeliling kami. Karena kami tahu kami pun memiliki banyak kekurangan. Kami juga merindukan pengampunan. Biarlah keluarga kami, gereja kami, bangsa kami boleh hidup dalam terang kasih-Mu, sehingga masing-masing dari kami boleh hidup bahagia. Kami mohon kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang sedang sedih, kekuatan bagi yang lemah, panjang umur dan kesehatan bagi mereka yang berulang tahun, juga hikmat dan kebahagiaan. Allah yang Maha Baik, berkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Kami juga mohon berkat dalam perjuangan kami untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kami boleh terbebas dari COVID-19. Kami mohon berkat dalam perjuangan kami sebagai gereja untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik dalam pelayanan, baik sebagai pendeta, diaken, penatua, pengurus kelompok, komisi, pepantan, panitia, dan juga jemaat. Sehingga kami sungguh-sungguh menghayati keberadaan kami sebagai gereja yang saling mengasihi sebagai keluarga Allah. Kami mohon berkat untuk rangkaian acara HUT GKJ Kuto Arjo dan juga pelerehan dan peneguhan majelis. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apa yang kami rancangkan boleh berjalan dengan baik. Allah yang Maha Pemurah, kami memohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita dan sukarela. Nats diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kidung pujian PKJ 147, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, semoga melalui persembahan kami, nama-Mu dipermuliakan, dan kami semakin mampu berpartisipasi dalam karya cinta kasih-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Berkati niat dan persembahan kami yang kami peruntukkan bagi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Kami demi Kristus yang datang dalam nama Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Karena itu diharapkan seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Apakah kita sungguh bertobat, menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kidung Jemaat 464 akan mengiringi kita pada meja perjamuan. Tuhan, pecahkanlah roti hayat. Tuhan, pecahkanlah roti hayat, bagai ditasi dulu kau buat, kerinduanku ya Tuhanku, Engkau ku cari dalam sabdamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan.
Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Maka ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Mari kita makan bersama. Makan. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Minum, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama. Minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu, sehingga kami boleh mengikuti dan menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menyempurnakannya, sehingga sungguh setiap kami terpeliharalah iman percaya kami kepadamu. Jika kami akan menghaturkan syukur kami kepadamu, terimalah dan kuduskanlah menjadi alat dalam pelayanan kasih. Penyertaan Tuhan kami harapkan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 183, bait yang pertama akan mengiringi persembahan syukur kita, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala
Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya.